demam, jadi tidak bisa hadir dalam kesempatan kita ini. Yang saya muliakan para anggota Guru Besar Muhammadiyah, Forum Guru Besar Muhammadiyah, PTMA dan juga PTN yang berkenan hadir, juga bapak-bapak, ibu-ibu, dosen calon guru besar yang belum guru besar Amin ya. harus cepat-cepat jadi guru besar. Dan para hadirin, sejawat, pengurus Forum Guru Besar Muhammadiyah, ada Pak Agus Setio Muntahar dari UMY, ada Ibu Diah dari UAD, juga Pak Wakil Ketua ada nggak? Saya tidak tahu, tapi alhamdulillah bisa gabung dalam kesempatan hari ini, malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus-menerus tak akan lelah menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT, antara lain melalui kiprah kita semua di segenap lini aktivitas persyarikatan yang kita cintai ini. Muhammadiyah terus tegak dalam upaya melaksanakan amanat sejak awal didirikannya, melahirkan Republik ini, dan mengalami berbagai ujian yang tidak mudah dalam melaksanakan dakwah di tanah air kita dan juga di negara lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketidakpastian. Kalau pada beberapa tahun yang lalu kita masih mungkin menempatkannya sebagai wacana yang akan datang. Tapi hari ini kita melihat ketidakpastian ini, merasakan ketidakpastian ini, menyaksikan ketidakpastian ini hadir betul-betul dalam kehidupan kita. Disrupsi teknologi dengan ICT yang berkembang sangat cepat, satu hal yang kita harus betul-betul antisipasi. Di tengah persiapan kita yang juga masih belum betul-betul tuntas menghadapi cepatnya perubahan teknologi itu, kita sekarang bersama-sama menghadapi tantangan lain, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini. Karena itulah maka dalam berbagai ketidakpastian itu, dan sesungguhnya pun kalau situasi lebih terkendali, situasi dalam keadaan normal, tetap saja nilai-nilai ajaran Islam harus menjadi pegangan kita. Apalagi dalam situasi yang penuh tantangan seperti sekarang ini. Karena itulah maka kita bersyukur, insya Allah Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua PP Muhammadiyah, bersama kita, insya Allah akan memberikan perspektif ilahiyah, ajaran-ajaran yang harus terus-menerus kita ingat, kita ulang lagi, kita ulang terus, kita perkuat lagi dalam keseharian pemahaman dan juga bekal menghadapi ketidakpastian itu. Insya Allah malam ini kita bersyukur akan mendapatkan pencerahan dari Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat. Terima kasih Prof. Dadang, terima kasih UHAMKA yang telah berkenan menyelenggarakan fasilitasi agar pengajian ini dapat berlangsung. Alhamdulillah pengajian yang pertama sudah berlangsung dengan kerjasama dengan UMY, dan webinar yang pertama dengan UAD, pengajian kedua ini dengan UHAMKA. Kita bergilir terus, kita terus-menerus mengembangkan berbagai kegiatan yang insya Allah mengingatkan kita kembali, mengingatkan kita terus untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah SWT.
sebagaimana menjadi ajaran yang kita harus tunaikan dalam keseharian kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Dadang Ahmad, terima kasih kepada pimpinan UHAMKA. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menunaikan amanah yang dibebankan kepada kita masing-masing. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heri. Fastabiqul khairat ya Prof. Berlomba-lomba kita berbuat kebaikan ya Prof. Ya baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mohon berkenan memberikan sambutan kata pengantar pada acara silaturahmi pengajian Forum Guru Besar Muhammadiyah ini. Disilahkan dengan hormat kepada Wakil Rektor 1 UHAMKA, Prof. Abdul Rahman Gani. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada Prof. Rahman. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Rahman, apakah sudah bergabung Prof? Sudah. Oh, Alhamdulillah. Di UHAMKA kelihatannya tuh. Tolong di... Waalaikumsalam, salam. Ya, sekalian cek sound ini Prof. Iya, cek sound dulu ya. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kalau begitu silahkan Prof. Mohon berkenan menyampaikan sambutannya, kata pengantar pada acara kita ini. Disilahkan Prof. Rahman. Baik, sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, salatan, wassalaman, syukran lillah. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, wajudni ilma, wajudni takma. Yang sama-sama kita hormati Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Dadang Ahmad MSc, yang juga sekaligus sebagai pembicara pada pengkajian, sekaligus pengajian pada yang kedua kali ini. Mudah-mudahan membawa pencerahan bagi kita semua pada kesempatan hari ini, atau pada malam hari ini. Kemudian yang juga kami hormati Ketua Forum Guru Besar Muhammadiyah, Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto, MSc. Yang kami hormati juga wabil khusus peserta, Bapak Ibu sekalian, serta pengkajian, para Bapak Ibu, Guru Besar, Profesor, yang tergabung dalam Forum Guru Besar atau Profesor Muhammadiyah. Juga Bapak Ibu sekalian, para calon profesor yang kami banggakan, kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia yang diberikan kepada kita, terutama sekali adalah nikmat iman dan Islam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah dengan nikmat itu kita dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka mengkaji, pengkajian atau mengaji. Insya Allah nanti ada pencerahan dari Ketua PP Muhammadiyah selaku pembicara pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu saja di samping puji syukur, salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa risalah Allah, Al-Quranul Karim, sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana terdapat surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unjila fil Quran hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya kurang menyapa teman sejawat kami juga, ada Warek 2, 3, dan 4, hadir juga dalam forum kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama permohonan maaf,
Pak Rektor, Prof. Dr. Gunawan Suryaputra, Rektor UHAMKA, tidak kesempatan hadir pada pengkajian malam hari ini karena kondisi kurang fit, ya, agak demam, hingga diminta saya untuk mewakili pada kesempatan hari ini. Baik, ya. Atas nama pimpinan UHAMKA, Bapak-Ibu sekalian, yang tergabung dalam Forum Guru Besar Muhammadiyah, pertama, ucapan dan penghargaan kepada para guru besar, kepada para profesor yang tergabung dalam Forum Guru Besar Muhammadiyah untuk melakukan pengkajian, untuk melakukan pengajian sekaligus yang kedua ini. Dan UHAMKA ikut dilibatkan sebagai host. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meyakini bahwa berawal dari pengkajian atau pengajian yang mulia ini, pasti muncul ide-ide yang mencerahkan untuk kemajuan dan kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia. Kita harapkan demikian. Kemudian yang ketiga, pimpinan Pusat Muhammadiyah selalu meminta kepada PTMA menjadi Center of Excellence, yaitu pusat-pusat unggulan. Kami berharap Forum Guru Besar Muhammadiyah yang mulia ini dapat membantu para pimpinan PTMA mengakselerasi visi persyarikatan tersebut. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan pengajian pada kesempatan yang kedua ini kita semua dapat mengikuti dengan seksama, dan dari materi yang disampaikan oleh Prof. Dadang Ahmad tentu saja nanti akan mendapat pencerahan bagi kita sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa batun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan salam dan sapanya kepada kita semua. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna kepada Prof. Gunawan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta pengajian Forum Guru Besar Muhammadiyah yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan menyimak tausiah dari narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Haji Dadang Kahmat, MSI. Sebelumnya mohon izin saya menyapa Prof. Dadang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung dengan baik ya Prof. Pada Prof. Dadang Kahmat, kami mohon perkenannya untuk memberikan tausiah kepada kita semua di sini. Bapak Ibu pastinya sudah mengenal dengan baik Prof. Dadang Kahmat. Beliau lahir di Garut dan merupakan guru besar sosiologi agama pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Perhatian utama beliau adalah bagaimana agama mempertahankan diri dari desakan modernitas dan perubahan sosial. Beliau saat ini menjabat sebagai salah satu ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Prof. Dadang disilahkan dengan hormat. Mangga Prof. Ya enggak, mangga. Terima kasih Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu harli anfusikum wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang saya hormati
para guru besar yang tergabung dalam Forum Guru Besar Muhammadiyah, yang saya hormati Ketua Forum Guru Besar Muhammadiyah, Pak Profesor Dr. Heri Suhardianto, yang saya hormati para rektorat, ya, ada Warek 1, Warek 2, Warek 3, Warek 4, Wahamka yang mewakili Pak Rektor, dan hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim, bermuwajahah, walaupun dalam bentuk virtual, ya, dalam bentuk online, karena kita masih dalam keadaan bahaya, wabah kalau kita bertemu secara fisik. Kita bersyukur pada Allah atas segala sesuatu yang telah diberikan Allah pada kita, usia yang panjang yang sampai hari ini kita masih hidup, walaupun banyak kita baca di media yang meninggal dunia setiap hari itu banyak sekali. Alhamdulillah kita masih sehat walaupun banyak yang sakit. Alhamdulillah kita masih punya rezeki walaupun banyak orang yang kelaparan pada hari ini. Untuk itu menurut saya patutlah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang diberikan pada kita. Sebetulnya saya tidak akan tausiah, tapi ini hanya ngobrol saja soal-soal yang berkenaan dengan agama. Kalau tausiah ya harus dari level tinggi, ya, harus dari ulama besar. Nah, ini mah hanya kita sesama guru besar yang mungkin ada informasi yang satu sama lain juga saling melengkapi. Dan saya malam ini tidak akan ngobrol soal yang sangat rumit. Saya akan ngobrol yang ringan saja berkenaan dengan agama kita. Yang walaupun mungkin ini sering didengar oleh kita semua, tetapi yang namanya agama, adin huwa nasihah, jadi agama itu nasihat. Bagaimanapun tetap kita harus mengulang supaya mungkin kita lebih paham dan nanti kita bisa melaksanakan apa yang telah dipahami oleh kita. Hadirin yang berbahagia, saya akan mulai dengan apa yang dibaca oleh Qari tadi, yaitu surat Ali Imran 190-191. Mungkin ini sudah sering kita baca, sering didiskusikan, tapi tidak ada salahnya saya mengulang kembali sebagai permulaan, pembukaan. Yaitu ayat ini, ayat berkenaan dengan ulul albab. Ya. Disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Saya baca di tafsirnya Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang ayat ini, ada satu cerita yang menarik. Yaitu ketika 3 orang pemuda, putra sahabat, pertama Atha, kedua Abdullah bin Umar, ketiga Ubaid bin Umair, mereka bertiga mengunjungi ibunda atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Rasulullah sudah wafat. Mereka berkunjung dan mereka bertanya, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibu, ceritakanlah kepada kami perilaku Rasulullah yang mengagumkan Anda." Ditanya seperti itu, Siti Aisyah menangis karena dia teringat kepada junjungan kalbunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, "Kana kullu amrihi ajaba." Semua apa yang dilakukan oleh Rasul itu sangat mengagumkan. Atau perilaku Rasul itu sangat mengagumkan. Bahkan ada dalam satu hadis sebutkan khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Tapi kalau aku harus menceritakan satu peristiwa yang paling berkesan, yaitu ketika suatu malam Rasulullah SAW
tidur di rumahku, lalu dia waktu menjelang subuh, sepertiga malam dia bangun, lalu minta izin kepadaku untuk sholat malam. Ya Aisyah, aku minta izin kepadamu atau izinkanlah aku untuk sembahyang malam. Bayangkan Rasul itu sembahyang saja atau sholat saja dia minta izin sama istrinya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, aku suka tidur denganmu, tapi aku juga suka engkau melaksanakan tugasmu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW kata Siti Aisyah mengambil air wudhu, setelah itu sholat. Pada waktu sholat itu Rasulullah menangis, terdengar tangisannya, kelihatan air matanya bercucuran. Setelah selesai sholat juga masih menangis. Kebiasaan Rasul setelah tahajud itu lalu tidur dengan sisi kiri dan telapak tangan di bawah kepala pipinya. Lalu dia menangis sampai datang Bilal untuk azan subuh. Dan Bilal berkata, ya Rasulullah salat. Jadi ketika Rasulullah dilihat menangis, lalu Bilal menanyakan, ya Rasulullah kenapa Anda menangis? Padahal Anda itu orang yang sudah dijamin Allah masuk surga dan sudah diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Kata Rasulullah, ya Bilal, apalah aku abdan syakur, apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur pada Allah? Padahal tadi malam itu telah turun ayat yang dibacakan tadi, itu yang sekarang ditempatkan di Al-Imran 191. Dan setelah itu Rasulullah mengatakan, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang hanya membacanya ayat ini dan tidak memikirkan isinya. Saya, Bapak-bapak sekalian, menggarisbawahi ayat ini. Ada dua peristiwa yang dari cerita Ibnu Katsir tadi. Yang pertama, Rasulullah menangis. Dan menangisnya kan sangat lama. Yang kedua, Rasul berkata, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang hanya membacanya dan tidak mengerti isinya, tidak memahami isinya. Ini ada apa ayat ini kok sampai seperti itu? Mungkin Rasulullah SAW menangis karena tahu dia maknanya dan artinya. Atau juga dia menangis memikirkan nasib umatnya ke depan yang tidak mempraktekkan ayat ini. Karena ayat ini adalah satu ayat yang disebut ulul albab. Ulul albab itu yang Allah sangat suka pada dia. Di ayat-ayat lain disebutkan, dan surga itu juga untuk banyak dihuni oleh ulul albab. Yaitu yang memadukan antara zikir dan pikir, antara agama dan sains. Kalau zikir itu kan representasi dari agama, pikir itu juga cara berpikir untuk melahirkan sains. Jadi mungkin ke depan ini, mungkin Rasulullah melihat, kok umatku itu kok tidak mau menyatukan ini. Dan sampai hari ini yang kita saksikan kan, umat Islam itu tidak pernah memperhatikan sains, tidak memperhatikan pikir, dia lebih memperhatikan zikir. Apalagi setelah Al-Ghazali mengkritik fisika, mengkritik ilmu pengetahuan, makin jauhlah umat Islam sekarang. Kalau tempat-tempat zikir itu sangat banyak. Kajian-kajian agama sangat luas, tapi kalau halaqah berpikir, halaqah sains sangat sedikit. Seperti halnya di Jawa Barat yang saya lihat, sekolah tinggi agama Islam itu ada 130 PTAIS. Itu kan kajian-kajian din, kajian-kajian agama. Sedangkan perguruan tinggi sains yang dikelola orang umat Islam hampir bisa dihitung jari. Tidak banyak. Mungkin menyebelah seperti ini. Padahal kalau kita lihat Bapak sekalian ini karena ada link dengan ayat-ayat lain. Di ayat-ayat lain itu Allah selalu menginginkan adanya keseimbangan dua sisi ini. Di dunia wal akhirat. Itu selalu begitu.
lalu juga ruhani jasmani, sholat, zakat, selalu begitu diseimbangkan. Amanu wa amilu soleh. Tidak mungkin kita bisa beramal soleh tanpa pengetahuan. Kata salah seorang mu'alaf, Jeffrey Lang itu mengatakan, ayat pertama, kenapa Adam begitu diciptakan, diberi pengetahuan, karena dia akan dijadikan sebagai khalifah. Wa 'allama Adama asma'akullah. Maka Allah mengajarkan kepada Adam seluruh simbol-simbol, nama-nama yang ada di dunia ini. Kullah itu seluruhnya. Artinya membekali Adam itu betul-betul dengan ilmu pengetahuan. Karena agama itu sudah dia ada. Ayat pertama Islam di Al-Quran itu Iqra. Dan Iqra di sana tidak ada objeknya, berarti umum. Apapun dibaca. Tetapi kita kan tidak pernah baca. Daya baca di Indonesia itu hanya 0,01% orang yang senang baca itu. Dari 260 juta itu katanya yang orang yang kutu buku itu hanya puluhan ribu. Tidak sampai ratusan ribu, apalagi jutaan. Dan lembaran yang dibaca setahunnya itu untuk orang-orang Indonesia, ini karena mayoritas muslim, hanya 27 lembar setahun. Kalau dirata-ratakan. Itu sangat rendah sekali. Kalau kita betul itu apa yang disinyalir Moshe Dayan waktu itu. Orang Islam itu malas baca dan malas bekerja, kata Moshe Dayan. Sehingga aku tidak terlalu khawatir dengan orang Islam itu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Nah ini problem yang luar biasa Bapak sekalian. Mungkin kalau untuk guru besar tidak ada masalah ya karena kebiasaan baca. Tetapi kalau rakyat luar biasa. Kita ini sangat ketinggalan. Ayat inilah yang latar belakangnya saya dulu tahun 79 mau bergabung dengan Muhammadiyah. Karena saya lihat Muhammadiyah itu platformnya dari mulai awal berdiri sampai hari ini konsisten dengan penggabungan dua antara sains dan agama. Dalam riwayatnya Kaji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah itu kan cita-citanya ingin supaya sekolah umum ada pelajaran agama, di sekolah-sekolah agama pesertanya ada pelajaran umum. Sehingga dia membuat satu laboratorium di rumahnya itu ialah menggabungkan antara pelajaran umum dengan pelajaran agama. Dan itulah yang menjadikan model sekarang. Di sekolah-sekolah Indonesia itu kan ada pelajaran agama. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah agamanya sangat luar biasa, lebih dari 7 jam. Al-Islam ke Muhammadiyahan. Dan mungkin itu juga di Muhammadiyah itu mungkin bukan dalam ontologi, bukan dalam epistemologi gabungannya itu. Tapi hanya di aksiologi. Di ontologi mungkin tidak mungkin antara sains dengan agama disatukan. Karena berbeda paradigma, berbeda juga cara itu. Di epistemologi juga beda antara teologi dengan sains. Maka di Muhammadiyah itu dikumpulkannya itu dalam bentuk aksiologi dan diri seseorang. Diri seseorang itu ada dua pengetahuan agama dan pengetahuan sains. Diharapkan orang itu yang disebut ulul albab itu. Nah, itulah Bapak-Bapak sekalian mungkin yang saya lihat sampai-sampai Bapak terus ke sini setiap amal usaha itu selalu gabungkan dua itu. Di kesehatan, di pendidikan, di amal usaha lain. Sampai menghadapi COVID-19 ini yang saya lihat, saya perhatikan di edaran PP Muhammadiyah dari 01 sampai 06 terakhir, itu dua pertimbangan itu ada. Sebagai contoh, saya lihat edaran yang terakhir ini mengenai Idul Adha. Betapa Muhammadiyah mempertimbangkan hasil kajian sains berkenaan dengan COVID ini. Dia tidak buta terhadap sains. Dan dia waktu menentukan, baik yang saya tahu, waktu menentukan keputusan, keluarkan 01, 02, 03, 06, edaran itu, dikumpulkanlah ahli di bidang kedokteran, bidang penyakit,
ada juga yang dari UNER, dari UGM, dari ITB, UI. Terus ahli agamanya dari Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, kumpul. Nah, itu didiskusikan dan jadilah keputusan-keputusan itu. Tidak usah sholat Idul Adha kalau memang dalam keadaan pandemi seperti ini. Kalau mau sholat Idul Adha, sholatlah di rumah, tidak di lapangan yang banyak orang. Karena itu akan menjadi klaster, bayangkan. Itu kan pertimbangan-pertimbangan. Dia mendirikan MCCC. Saya kira Muhammad itu paling konsensus sampai hari ini seperti itu. Karena itu yang disebut Islam berkemajuan itu adalah Islam yang memadukan antara teologi dengan ilmu pengetahuan. Hari yang berbahagia sebetulnya keadaan seperti sekarang ini saya akan bacakan sebuah hadis. Ini mungkin hadis ini sangat relevan dengan kita. Ini hadis saya baca di Sahih Muslim nomor 118. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laili mudlimi yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Artinya, bersegeralah engkau semua beramal saleh sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman, pada sore harinya kafir. Atau sorenya beriman, pagi harinya menjadi kafir. Mereka menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Saya kira hadis ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Jadi hampir semua agama saya lihat terjadi seperti ini. Yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Menjual agama untuk kepentingan dunia. Saya baca di sarah hadis ini, Bapak sekalian, hadis ini menggambarkan suatu masa orang tidak pernah tegak dalam prinsip. Selalu terombang-ambing, pelin-pelan. Sebelum jadi pejabat mengharamkan Natal, setelah jadi pejabat dihalalkan Natal. Seperti ini yang kayak begini. Ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa sekarang. Kaum muslimin. Sehingga sebetulnya saya itu kaget juga. Kenapa COVID ini kok sampai ke institusi agama? Biasanya ada wabah-wabah itu sampai tidak sampai ke institusi agama. Doa-doa itu hampir tidak makbul sekarang itu. Bayangkan pusat agama itu Vatikan, Mekah, di India, pusat agama Buddha, semuanya tutup. Bayangkan saja, semuanya tutup. Waktu misa kemarin itu, misa terakhir itu, di Vatikan itu, hanya dihadiri oleh 10 orang. Kalau biasanya berjumlah jutaan orang, termasuk di Mekah. Ini kenapa sampai seperti ini? Sampai ke institusi agama ikut seperti itu. Setelah saya pahami betul, lalu saya berpikir, apa mungkin kita ini salah dalam beragama? Apa mungkin kita terlalu
Kalau dalam istilah Golden Apple itu terlalu ekstrinsik dalam beragama itu. Yaitu agama yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan non-agama. Alfat itu kan meneliti kelompok agama yang asosial. Jadi makin beragama seseorang, makin asosial. Dia aneh, kenapa? Hipotesis dia kan makin beragama, orang makin soleh dalam kehidupan sosial. Ya, apa tidak? Lalu dia berpikir, kok kenapa seperti itu? Lalu dia rubah metodologinya, lalu dia teliti lagi. Ternyata memang ada dua model keberagamaan. Ada keberagaman yang ekstrinsik dan agama yang intrinsik. Ekstrinsik itu ya keberagaman yang formalistik. Dia ibadah tapi tidak membekas dalam dirinya. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala disindir. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirat min khalaq. Ada orang yang selalu minta-minta dunia aja. Pergi ke Mekah yang dimintanya dunia. Sholat juga yang dimintanya dunia. Selalu seperti itu, orientasi begitu. Agama itu sepertinya untuk itu. Nah ini mungkin kata Alfa itu yang disebut ekstrinsik. Dia menghadap Tuhan, tapi dia tidak bisa menangkap sinar ilahi Tuhan. Terlalu kering. Ya saya kira seperti itu Bapak sekalian dan Ibu, berkenaan dengan kehidupan keagamaan sekarang. Atau dalam kata lain mungkin kita mengabaikan akhlak dalam hidup ini. Kalau dalam struktur keilmuan Islam itu kan akidah, ibadah, akhlak. Nah, kita ini terlalu ibadahnya kuat, tetapi tidak merefleksi pada hubungan sosial. Padahal yang disebut amal soleh dalam Al-Quran itu Bapak sekalian berkenaan dengan akhlak. Yang disebut amal soleh itu. Dan saya baca juga yang disebut orang-orang baik itu orang-orang yang akhlaknya bagus. Dan akhlak itu menempati posisi yang penting dalam beragama sehingga Kanjeng Nabi mengatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Menjadi akhlak yang mulia. Tetapi kenyataannya seperti akhlak itu diabaikan. Bukan hanya Islam, semua agama. Semua agama. Akhlaknya hilang. Mungkin ini karena mengabaikan aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Banyak orang yang taat, sekarang itu Bapak sekalian, ibadah itu menjadi, menurut saya tidak begitu khawatir kita melihat ibadah. Kalau ibadah orang untuk umroh saja kan sampai 1 juta orang per tahun dari Indonesia itu. Untuk haji, untuk zakat terkumpul 15 triliun per tahun. Saya kira ketaatan untuk ibadah itu luar biasa. Tapi akhlak sepertinya tidak ada relevansinya dengan akidah, dengan ibadah. Sebab banyak orang-orang yang berpengetahuan agamanya hebat, tetap akhlaknya itu kurang bagus. Saya pernah jalan-jalan ke penjara Sukamiskin itu. Banyak itu orang yang penjara Sukamiskin kan tempatnya koruptor. Itu banyak orang yang ahli ibadah, kepalanya hitam. Banyak. Yang hafal Quran, banyak. Guru besar tafsir juga ada di sana.
Nah itu menjadi pertanyaan, kenapa kok tidak sampai seperti itu? Agama itu mengabaikan akhlak sekarang. Saya baca di Al-Quran itu, surat Al-Imran 17, orang-orang yang dijanjikan surga itu ialah as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfikin, wal-mustagfirin. Itu semua akhlak. As-sabirin, orang-orang yang sabar, itu akhlak. Yang kedua, as-sadiqin, orang-orang jujur. Tidak pernah berdusta dalam hidupnya itu. Yang ketiga, al-qanitin, orang-orang yang taat hukum, termasuk taat ibadah. Yang keempat adalah munfikin, orang yang sering berinfak, zakat, infak, sedekah dia keluarkan. Sekarang musim susah begini, hartanya dikeluarkan sebanyak-banyak untuk menolong orang. Dan yang kelima adalah mustagfirin, orang yang mengakui kesalahan, sering beristighfar, tidak pernah merasa benar sendiri. Saya kira ini menjadi satu perhatian kita. Saya tidak tahu kenapa sekarang akhlak itu diabaikan orang. Jadi saya percaya para guru besar ini kalau soal akhlak ya tidak diragukan lagi. Coba Bapak-Bapak sekalian bayangkan Arab Saudi sebagai pusat agama Islam, tidak ada belas kasihan menggempur Yaman sampai kelaparan luar biasa di Yaman. Itu akibat dari konflik yang lebih luas, perang antara Syiah Sunni. Syria juga hancur lebur, itu bentrok antara Syiah Sunni. Di Irlandia Utara sampai hari ini sebenarnya tidak pernah selesai melawan Inggris. India yang mayoritas Hindu mengintimidasi orang Islam di Assam itu sehingga ada peraturan baru untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari Assam karena mereka dianggap sebagai pendatang. Myanmar yang mayoritas Buddha juga melakukan intimidasi dan genosida terhadap suku Rangihe. Di mana-mana perilaku agama itu seperti orang-orang beragama. Sehingga kita sekarang itu sulit membedakan mana orang beragama yang tidak beragama dalam konteks perilaku. Hampir sama sekarang nggak bisa membedakan antara orang ateis dengan orang yang beragama itu sekarang nggak bisa. Cina dengan Amerika itu sama. Cina dengan negara-negara beragama itu sama aja. Sekarang itu tidak ada belas kasihan, tidak ada humanitasnya hilang, kasih sayang sudah tercerabut. Oleh karena itu mungkin inilah yang harus kita renungkan pada hari ini. Karena Islam itu memandang akhlak itu sebagai dimensi beragama yang maha penting dan inti dari ajaran Allah pada manusia. Allah sendiri menggambarkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran itu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dicontoh sebisa mungkin oleh kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang menyakit, Ghafur Rahim, pengampun. Terus Ar-Rajak, maha pemberi. Saya kira ini sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran bukan untuk dibaca, untuk pengetahuan, karena untuk apa pengetahuan, tapi untuk kita pakai dalam kehidupan kita.
Nabi Muhammad diutus tidak lain untuk menyebarkan rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Allah menciptakan kasih sayang, dia berfirman kepadanya, Aku Ar-Rahman, aku berikan kepadamu wahai kasih sayang namaku Ar-Rahim. Barang siapa yang menyambungkan engkau, aku pun akan menyambungkan dengan dirinya. Barang siapa yang memutuskan engkau, aku pun akan memutuskan dari dirinya. Ketika suatu hari disampaikan kepada Nabi perihal seorang yang sholat di malam hari, puasa di siang hari, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya, Nabi Muhammad menjawab, ia di neraka. Kalau dilihat kacamata itulah mungkin kita perlu memperhatikan. Dan kita lihat indikator orang bertakwa itu, waktu dalam Al-Quran surat Al-Imran 113 yang sering dibaca oleh kita, ialah yunfikuna fis sarai wa dara, menapahkan hartanya dalam suka dan duka. Yang kedua, wal kadiminal ghaib, menahan amarahnya. Wal afin aninas, memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mensenangi orang-orang yang berbuat baik. Saya kira ini semuanya menyangkut akhlak. Hadis Nabi yang mengatakan ayuhan nas yat'amut ta'am wasilul arham sallu billahi wan nasuniyam. Hai manusia, absus salam, sebarkanlah kedamaian, kasih sayang. It'amut ta'am, berilah makan orang-orang. Silul arham, hubungi silaturahmi. Sallu billahi wan nasuniyam, dan salat malamlah engkau. Pada waktu malam orang sedang tidur. Tadhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga. Dari 4 yang akan dimasukkan surga atau syarat masuk surga itu, 3 adalah akhlak, 1 baru ibadah. Hadis Nabi yang lain ialah akan dijauhkan neraka pada orang-orang yang hayyinun, layinun, qaribun, sahlun. Hayyinun itu orang yang lembut hatinya, jadi lembut sekali hatinya. Layinun itu orang yang lembut perkataannya dan sikapnya. Qaribun itu peramah. Sahlun itu memudahkan orang lain, mempermudah orang lain, tidak mempersukat. Saya kira itu hadisnya hadis sahih, saya baca juga di Muslim. Ya, jadi Allah tidak akan menyiksa orang-orang tersebut, yaitu orang yang 4 orang, atau di dalam dirinya ada sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi tadi. Maka oleh sebab itu menurut saya gimana caranya bangsa ini atau umat ini harus sama-sama memperhatikan kepada akhlak supaya kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, al bir yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu berjujur, berakhlak baik, dan jujur itu menjadikan kamu berbuat baik, dan berbuat baik akan menyebabkan masuk surga. Kehidupan yang bahagia, yang menyenangkan itu ialah dimodali dengan akhlakul karim. Saya kira itu mungkin Bapak sekalian, mohon maaf kalau ini secara normatif, teologis, karena itu kemampuan saya seperti itu. Karena pengajian tidak ilmiah yang rumit, nanti aja ilmiah oleh bidang-bidang sainsnya ya. Kalau saya kan mengisi satu aspek saja di sini. Sebagai orang yang kebetulan sudah tua, jadi saya melupakan teori-teori sosial agama, sudahlah minian smart yang kayak begitu itu sudah mulai dilupakan. Elizabeth Nottingham, rasanya saya sudah tua begini kan sudah mulai ada kesadaran spiritualitas untuk pulang. Jadi mungkin nanti teori-teori kayak Durkheim gitu kan tidak bisa dibawa pulang kalau teori-teori gitu. Makanya orientasi saya sekarang
menjurus ke orientasi teologis yang itu. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, saya kena lampu merah lagi oleh hostnya ini. Terima kasih Prof. Dadang Kahmat, Masya Allah, tausiah yang luar biasa Prof. Banyak sekali yang dapat kita ambil hikmah dan ibrohnya. Salah satunya adalah mengenai akhlak yang tadi sudah Prof. Katakan, Prof. singgung. Saya teringat Saugibik dalam syairnya berkata, wa innamal umamul akhlaqu ma bakiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Hidup dan besarnya satu bangsa itu tergantung akhlaknya. Jika akhlaknya itu hancur, maka bangsa itu akan hancur, sejarahnya akan hilang. Begitu kira-kira. Bapak, Ibu, guru besar Muhammadiyah yang kami hormati dan peserta pengajian Forum Guru Besar Muhammadiyah, selanjutnya kami silahkan barangkali ada pertanyaan atau tanggapan. Prof, mohon izin Prof Dadang, ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat, boleh saya bacakan Prof? Mangga. Ya, dari Prof Agus Setio Muntohar, beliau bertanya dalam konteks keindonesiaan implementasi zikir dan fikir seperti apa agar juga menghasilkan kesalehan ibadah dan sosial serta kemajuan umat, Prof. Silakan, Prof. Ya berat sekali ya. Saya kira di sektor pendidikan harus dibenahi ini. Jadi harus betul-betul dibenahi. Dua aspek ini harus dijadikan itu ya, dijadikan core untuk pengembangan pendidikan. Sebab di kita ini terus terang saja agamanya juga tidak maksimal, sainsnya juga tidak maksimal di sini. Itu yang saya sedihkan itu. Indonesia itu kan produk-produk sains itu sampai hari ini coba aja itu vaksin ya. Kita kan belum, orang lain kan sudah berlomba-lomba percobaan sampai percobaan ketiga sekarang ya yang dipakai oleh Bio Farma itu. Jadi kita kan masih diam, masih tidak. Inilah mungkin menurut saya harus diseriusi dua hal ini karena ini tulang punggungnya satu masyarakat bahagia itu menurut Al-Quran tadi ialah adanya keseimbangan, tapi juga bukan keseimbangan rendah, keseimbangan tinggi. Agamanya yang benar, yang menitik beratkan kepada akhlak, ya, yang saya kira di samping akidah dan ibadah. Yang kedua, sainsnya juga harus dibetulkan, harus pendidikan kita itu seperti kalau saya tuh memang sangat menyedihkan ya, bukan saja di kualitas itu juga peringkat perguruan tinggi kita kan tidak ada yang di bawah 100 dunia itu. Untuk sekelas Indonesia yang jumlah penduduknya nomor 4 di dunia, masih kalah oleh Singapura. Maka menurut saya kalau kita Indonesia mengimplementasikan konsep iman itu saya kira ingin contoh lah Muhammadiyah lah. UHAMKA coba dipikirkan itu UHAMKA antara perpaduan sainsnya yang betul, yang tinggi ini, yang jangan sains-sainan hanya hafalan saja. Anak-anak itu harus dibiasakan berpikir. Kita tinggalkan itu tes objektif itu tinggalkan. Atau perlombaan-perlombaan yang bersifatnya hafalan itu ya sudahlah, tidak usah lagi dijadikan seperti bukan hadiah. Kalau hadiah Nobel kan hasil berpikir itu, penciptaan, kreativitas. Kalau di kita ini olimpiade ya, olimpiade itu hafalan itu. Saya kira kita harus sudah menciptakan sekarang itu sesuatu yang merangsang orang untuk kreatif. Di Indonesia itu Sri Pendidikan bukan gitu, masih menghafal, kebanyakan seperti itu.
Dan nyatanya kreativitas itu tidak berkembang secara baik. Mungkin itu semampu saya, dan ini saya juga sangat terbatas kemampuannya. Hanya bisa secara teologi aja, implementasinya para guru besar mungkin lebih tahu tentang hal itu. Baik Prof, baik terima kasih Prof. Saya lanjut Prof, ada Bapak Irwan Baadilah dari UHAMKA Prof, mohon izin bertanya, bagaimana tinjauan teologis Muhammadiyah atau akidah atas kejadian pandemi ini? Kalau yang agamis dan ateis sama saja, maaf, terima kasih. Ya. Ada perumpamaan Ibu surat Al-Baqarah itu. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna ma aradallahu bihadza masala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi illal fasiqin. Setiap ada kejadian apapun mesti terpecah, ya. Menurut teologi ini. Orang-orang beriman akan lebih beriman, oh iya ini dari Allah, merupakan ujian atau teguran. Ya. Sebab dalam ayat-ayat saya baca di surat Sajdah dan di surat Ar-Rum, ketika Allah menceritakan tentang musibah, diakhiri la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Artinya yang namanya musibah itu betul-betul peringatan dari Allah supaya kita sadar. Mungkin ada yang salah dalam kehidupan keagamaan kita. Menurut saya begitu kalau secara teologi. Coba baca aja di dalam surat Sajdah 41, Ar-Rum 21 kalau nggak salah. Itu disebutkan dua ayat itu diakhiri ayatnya dengan la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan atau supaya mereka kembali dengan diberikannya musibah seperti ini. Orang beriman akan kembali. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman bahkan akan lebih jauh. Ada saudara menantu saya yang kafir sekarang tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi itu karena dia beberapa kali berdoa pada Allah tidak dikabulkan. Terus saya kemarin ada baca juga di Amerika ada yang ngomong begini. Kalau dia kena oleh COVID ini, berarti saya akan berdoa nih. Maka saya akan beriman pada Tuhan. Jadi kalau tidak, ya sudahlah. Berarti Tuhan tidak ada. Gitu. Jadi itu memang dua sisi itu selalu ada. Orang yang beriman sama beriman, bahwa ini adalah ujian, kita harus kembali pada jalan yang benar. Dan yang tidak beriman akan lebih parah lagi kafirnya itu. Dan banyak juga orang yang berimannya rendah bisa konversi menjadi orang yang tidak beriman, gitu. Oleh karena itu menurut saya bagi kita Muhammadiyah semuanya ini dari Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita mungkin harus ada introspeksi lah keberagaman kita. Jangan terlalu formalistik lah, jangan terlalu apa yang seperti Alford itu jangan separuh ekstrinsik, ya. Cobalah intrinsik. Saya pernah meneliti pengikut baru Torekat Qadariyah Naqsabani. Hampir 99% yang saya teliti itu motifnya motif ekonomi semua. Masuk Torekat. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin bisnisnya maju, ada yang ingin naik pangkat, ada yang ingin hatinya tenang, ada yang ingin sembuh penyakit. Itu semua bersifat ekonomi. Nggak ada sepertinya untuk mahabbah atau taqarrub pada Allah supaya lebih mantap lagi zikir, nggak ada. Maka tingkat DO-nya orang-orang baru yang masuk Torekat itu tinggi. Yang berlanjut itu hanya 30% atau 20% karena mereka tidak merasakan perubahan apa yang dia inginkan itu tidak terjadi. Itu saya kira motif seperti itu kan harus diperbaiki. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Prof. Prima Gustianti Prof. dari UHAMKA.
Mungkin ini hampir sama dengan yang Prof sudah jelaskan ya Prof. Tadi mengatakan bahwa dalam doa kita banyak hanya yang doanya bersifat ekstrinsik atau dunia saja. Kalau dipersentasekan berapa kira-kira perbandingan berdoa yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik Prof? Saya juga berasumsi, kata Prof. Prima, bahwa dalam berdoa pasti banyak unsur ekstrinsiknya karena berbagai kepentingan yang akan diminta kepada Allah. Ya, tidak dilarang. Tapi kan Allah mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cobalah berdoa itu minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Saya dengar Pak Quresia bilang begini nih. Kalau urusan dunia itu saya kira tidak usah kita terlalu minta pada Allah. Kata Pak Qures. Itu kan bisa diikhtiarkan. Itu orang-orang kafir yang ateis itu kan bisa makmur, bisa kaya raya tanpa meminta pada Allah. Minta pada Allah yang tidak bisa itu Pak Qures ini. Mungkin bisa tonton sekarang ada di YouTube-nya. Minta itu sesuatu yang tidak bisa kita raih secara ikhtiari. Kebahagiaan seperti itu. Terus juga kesalehan, keimanan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, pamanya seperti itu. Jadi jangan seperti gina itu bukan arti kaya, bukan. Laisal gina bikasratil mal. Bukan yang sebut gina kaya itu orang yang banyak harta, tapi gina nafs. Orang yang kaya hati. Nah, kata Rasulullah SAW itu. Ya, antum la tas'unana sabi amwalikum, engkau tidak bisa membahagiakan orang dengan hartamu. Walakin atas unana sabi ahsanuhulukan, tapi kamu bisa membahagiakan orang dengan budi pekertimu. Senyum simpul dan keramah tamahanmu. Nah, seperti itu. Jadi yang diminta itu yang sifatnya itu seperti itu. Kata Pak Qures, tapi kalau saya enggak. Karena Rasulullah pernah mengatakan, apapun kemauan mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga sering memohon untuk kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat ya. Saya karena berprinsip pada ayat tadi, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau melupakan nasibmu di dunia ini. Artinya kita pun jangan melupakan doa-doa kita untuk kepentingan dunia, silahkan. Tapi jangan melulu umroh supaya saya bisa bisnis gitu ya. Umpamanya umroh berkali-kali tiap tahun. Alhamdulillah saya tiap tahun umroh. Keuntungannya berlimpah terus dalam bisnis. Kalau begitu kan hanya cetek itu urusan-urusan seperti itu. Urusan yang sangat pendek ya. Kehidupan dunia itu kan sebentar ya. Yang abadi kebentuan nanti di akhirat. Baik. Ya itu Neng mungkin mungkin tepat atau tidak saya tidak tahu jawabannya. Luar biasa Prof. Maaf Prof, masih ada lagi ya Prof, kita masih boleh. 13 menit lagi. Boleh. 9. Ya, dari Pak Kusmawan Prof, Kusmawan ITB Ahmad Dahlan. Apakah ada perbedaan pokok dari Islam rahmatan lil alamin dan Islam kafah? Bila berbeda, di mana perbedaan utamanya? Maaf, silakan Prof. Ya. Sepengetahuan saya kalau Islam kafah itu Islam yang totali gitu ya. Dalam arti kita memahami Islam itu tidak setengah-setengah. Jadi totali itu ialah akidah, ibadah, akhlak itu betul-betul dipraktekkan. Itu yang disebut Islam kafah itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Orang yang beriman, masuklah pada Islam secara penuh, gitu. Jangan setengah-setengah. Jangan dipilih-pilih mana yang ringan, mana yang itu. Harus kapa aja, totally, ya. Artinya sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Muhammadiyah itu kalau ibadah dan ibadah mahdoh
dengan akidah dia merujuk kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam bab muamalah duniawiyah, dia bisa mengembangkan kreativitas sendiri. Ya, dalam bab muamalah. Ada prinsip yang dikemukakan dalam bidang ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali yang disuruh. Jadi asal dari hukum ibadah itu haram, kecuali yang ada dalilnya perintah. Jadi nggak boleh kita ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah, nggak boleh. Terus kalau bab muamalah, al-aslu fi muamalah al-ibahah. Asal hukum ibadah itu boleh. Nah, kecuali kita tidak boleh melakukan kalau ada dalil yang mengharamkan. Seperti seluruh makanan itu boleh dimakan kecuali daging babi. Ya, minuman yang berkhamar umpamanya. Selain itu diperbolehkan oleh Allah. Nah, kecuali ada dalam Al-Quran yang diharamkan beberapa. Terus yang disebut rahmatan lil alamin itu lebih banyak kepada sikap kita. Ya. Yaitu kita menebarkan kasih sayang. Rahmat itu kan kasih sayang. Kasih sayang kepada manusia. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nabi sendiri ketika di Madinah itu, piagam Madinah itu menggambarkan tidak membeda-bedakannya orang berdasarkan pada agama ataupun kepercayaan. Sikap baik kita itu harus universal etik. Punya etik universal itu ialah kita melakukan kebaikan siapa saja. Jangan sampai kita pilih-pilih ini karena teman ini. Dilu berbuat adillah kamu. Nah, artinya kita harus menempatkan semua orang sama. Itu kalau saya baca di sejarah atau hadis kita ini, tapi sekarang kita ini masih dalam tahapan yang sangat social contract orientation, yaitu sering berbuat baik itu pada kelompok sendiri, teman sendiri. Ada minhum, wah itu mah bukan karakter rahmatin. Karakter rahmatin di alamin itu ialah universal etik. Kita itu punya etik universal, yaitu kita berbuat baik kepada siapa saja. Itu menjadi hatta kepada anjing sekalipun. Salah seorang pelacur berbuat banyak dosa, tiba di sebuah sumur, lalu dia minum sumur, keluar melihat anjing kelaparan. Lalu dia masuk lagi ke bawah, mengambil air melalui sepatunya dan diberikan pada anjing. Menurut Rasulullah, dia diampuni dosanya oleh Allah gara-gara menyayangi seekor anjing. Apalagi manusia. Ya. Apapun agamanya, apapun sukunya, menurut saya itu kita harus seperti itu. Punya universal etik, ya, orientasi. Itu Neng ya. Baik Prof, luar biasa Prof, sangat mencerahkan Prof. Ada lagi Prof, ini dari Bapak Zainul Arifin, bagaimana menjaga akhlakul karimah supaya tetap istiqomah, Prof. Mangga, Prof. Ya, itu kan mulai dari pengetahuan. Akhlak itu kan menyangkut internalisasi kepribadian. Itu memang sejak kecil kita harus dibiasakan nilai-nilai itu masuk ke dalam diri itu. Jadi bukan hanya sosialisasi, bukan hanya dengan indoktrinasi kognisi, bukan. Ya akhlak itu kan nilai-nilai yang diserap. Nah itu umpamanya begini. Di rumah itu kalau kita ingin mendidik anak ya pertama memang harus sosialisasi. Tetapi mereka harus internalisasi dengan lingkungan yang baik. Di rumah juga ditata, lalu dibiasakan umpamanya ada maaf, terima kasih, itu dibiasakan lah. Mohon maaf, tolong saya bisa bantu enggak? Terus maaf, itu ucapan 3 itu dibiasakan. Lalu harus praktek lah dari sejak kecil. Karena tidak bisa tiba-tiba akhlak itu. Maka kalau akhlak di sekolah itu kan hanya berapa jam, tapi di rumah, di masyarakat dia tidak dibina. Menurut saya akhlak itu adalah internalisasi nilai-nilai yang menjadi kepribadian kita.
proses belajar yang sangat panjang sekali. Makanya tidak seketika akhlak itu, ya, tidak seketika. Kombinasi antara pengetahuan, terus keinginan, terus juga situasi yang melingkupi dia. Mungkin itu yang Baik, Prof. Bapak Ibu, ini sudah hampir mendekati jam 9. Satu lagi pertanyaan, mohon maaf kalau yang lain yang akhirnya tidak dapat kami bacakan pertanyaannya. Mungkin yang terakhir, Prof, ada satu dari Bapak Adi Fahrudin. Apakah self-kritik untuk kita warga Muhammadiyah terkait amalan Islam, Prof? Ya, saya kira Pak Adi itu lebih tahu, a'lamu minni, lebih tahu soal itu. Jadi kadang-kadang orang Muhammadiyah itu kurang intrinsiknya, kurang pembinaan dari sisi rohaninya, menurut saya terlalu lahiri. Kalau saya dengarkan, mohon maaf ini, otokritik, ceramah-ceramah mubalik kita itu kan terlalu hukum, terlalu pada fikih, bid'ah, haram, terlalu rigid menurut saya, sehingga kurang diterima oleh masyarakat luas. Berbeda dengan pihak sebelah yang sangat, jadi yang disebut agama rakyat itu sekarang bukan kita. Kita ini dianggap bukan agama rakyat, karena rakyat sama sekali tidak bisa memahami apa yang kita. Terlalu rigid. Wah, kalau bicara dakwah itu kan mesti dalilnya itu, rujukan itu keras ke bawah sekali. Bagi rakyat kan tidak seperti itu. Mereka adalah dunia praktis, dunia sederhana, pikiran. Mungkin itu perlu kita perbaiki kembali dari mulai materi dakwah, terus juga media dakwah, dan juga metode dakwah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu mungkin kritik saya. Jangan sampai mengenai keberagaman kita. Tapi kita itu lebih memetikan pada amal. Saya kira bagus ya. Bagus karena itu ajaran dari Pak Haji Ahmad Dahlan, yaitu merealisasikan ayat-ayat Quran. Di ayat Quran itu jangan hanya dibaca. Tadi yang hadis Nabi itu, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang hanya membaca, tidak memahami isinya, apalagi mempraktekannya. Nah itu. Kita itu kan Quran itu hanya dibaca bolak-balik saja. Wong artinya saja tidak pernah dibaca. Siapa yang sudah bisa menyelesaikan bacaan terjemah Al-Quran? Nah, senangnya kan baca Arabnya saja. Kalau Ramadan tuh 3 balik, 4 balik. Kayak begitu. Iya, kali hatam. Gitu. Ya, yang kita inginkan itu coba Al-Quran itu dibaca, dipahami, ya tafakkar fiha, dipikirkan dan dipraktekkan. Ya yang mudah aja seperti yang saya katakan tadi. Ramah tamah pada orang, selalu tersenyum, ya. Hayyinun, layinun, qoribun. Coba praktekkan itu. Yang tidak terlalu jauh. Terus juga tidak pelit. Wa mayuqa suhan nafsi faulaika muflihun. Barang siapa yang sudah hilang pelitnya, faulaika muflihun, maka dia akan bahagia. Jadi kalau sekarang tidak bahagia itu berarti masih pelit kita itu. Ya, itu saja kesimpulannya. Coba praktekkan apa yang mudah. Kalau perang mungkin susah ya. Qatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum malat. Itu mungkin susah lah. Ini yang mudah aja. Yang kita bisa praktekkan dari Al-Quran itu seperti itu. Itu mungkin Neng ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Dadang. Sungguh luar biasa, sangat mencerahkan ya Prof. Apa yang sudah disampaikan. Banyak sekali hikmah dan pelajaran untuk kita semua
Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak, Ibu, para guru besar, para peserta pengajian Forum Guru Besar Muhammadiyah yang belum dapat kami sampaikan pertanyaannya yang sudah dituliskan pada room chat di Zoom ini. Baik, saya tidak perlu menyimpulkan rasanya karena semuanya sudah sangat jelas, kemudian juga semua menjadi sangat penting. Ada satu di sini yang memang betul-betul mengingatkan kepada kita semua yang Prof. Dadang sampaikan tadi, yang peringatan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dikatakan badiru bil a'malis solihah, bersegeralah kita untuk melakukan amal kebajikan. Fasatakunu fitanun kakitoil lailil muslim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Nabi mengingatkan bersegera kita melakukan amal kebaikan karena akan terjadi suatu masa yang penuh fitnah seperti malam yang gelap gulita, sehingga pagi harinya seseorang masih beriman, sore harinya telah menjadi kafir. Sore harinya dia beriman, pagi harinya sudah menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan mata benda dunia. Mudah-mudahan kita dapat menyikapi hadis ini dengan baik sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, guru besar yang kami hormati, peserta pengajian Forum Guru Besar Muhammadiyah yang berbahagia, alhamdulillah sudah selesai rangkaian acara kita pada hari ini, acara silaturahmi pengajian Forum Guru Besar Muhammadiyah. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Dadang Kahmat, kepada Bapak, Ibu, guru besar, dan para peserta pengajian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan keberkahan dalam melaksanakan ibadah kita sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, terutama di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Kita sekali lagi, mari tetap menjaga kesehatan kita semua karena ini menjadi penting. As-sihhatu tajun la ya'rifuha illa mardo. Kesehatan itu adalah tajun, mahkota yang tidak akan tahu begitu berharganya kecuali orang yang sudah sakit. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup acara kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertingkah alunan